yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Halo adik-adik sekolah minggu GKPI Cengkareng, GKPI Maranatha Cengkareng, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, fantastis. Ih, kakak seneng banget loh kita bisa ketemu lagi walaupun secara ibadah virtual, secara ibadah online, tapi kakak tetap semangat, kakak tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin adik-adik yang di rumah juga begitu ya, pasti semangat, pasti siap menyambut firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, siapa di sini yang masih letih lesu nih? Wah, ibadah sekolah minggu males-males. Nggak boleh ya. Kita ketemu seminggu sekali secara virtual, harus ada sukacita, harus ada semangat. Nah, di sini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita di minggu keempat di bulan April. Waduh, bentar lagi mau bulan yang baru nih, bulan Mei. Nah, tapi walaupun sudah berlalu bulan April, tetap semangat ya menyambut bulan yang baru nanti. Nah, adik-adik, yuk kita mau siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang rapi, bajunya rapi, jangan bercanda-bercanda ya. Mau ibadahnya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan mengangkat satu pujian. Kakak mau minta berdiri ya, semua berdiri, ayo berdiri, harus bersuka cita. Yuk kita angkat pujian bersama kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kalau pagi-pagi berarti harus semangat nih. Nah, kita sebelum stretching, kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke, let's go lah. Dari terbit matahari
pagi-pagi udah pada semangat, lagunya gembira, adik-adiknya juga bersuka cita. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan ibadah kita, yuk kita buka ibadah kita dengan berdoa yuk, supaya kita minta Tuhan untuk memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan adik-adik biar tetap semangat dan bersuka cita. Yuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami guru sekolah minggu bersama adik-adik sekolah minggu kami akan beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan terima kasih walaupun kami masih harus beribadah secara online, secara virtual, tapi kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, biarlah kami terus bersuka cita memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan biarlah juga nanti kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Bapa, supaya apa yang kami dengar dari firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan menjadi contoh dan teladan bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini, kebaktian sekolah minggu Jemaat Khusus Maranatha Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya Tuhan pimpin, Tuhan hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita lanjutkan ibadahnya ya. Kita mau nyanyi lagi. Masih semangat adik-adik? Semangat dong, kakak yakin adik-adik masih semangat. Yuk kita angkat pujian lagi, semuanya tetap berdiri, yang semangat ya. Kita nyanyi bersama guru-guru sekolah minggu kita. Yeay! Ayo adik-adik, mari kita nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwamu. Musik Amerika. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya pasti siap. Yang kita rindukan dalam setiap hari itu apa sih? Kecuali firman Tuhan, ya kan? Kabar sukacita itu yang kita rindukan tiap hari. Nah, hari ini kita juga di Baris Sekolah Minggu akan mendengarkan firman Tuhan loh. Yuk, siapkan hatinya, pasang telinganya, dihayati cerita dari kakak guru sekolah minggu.
Kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita nyanyi. Bapakku datang padamu, ayo kami gelar. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Sekarang kita mau menyambut firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang bercanda lagi adik-adik, karena kita sudah mau memasuki firman Tuhan.
Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari yang cerah ini Tuhan Yesus, kami masih bisa mengikuti ibadah secara online Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus, agar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Inilah permohonan dan doa kami Tuhan Yesus, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah berdoa untuk menyebut firman Tuhan kita hari ini. Nah sekarang adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya, karena kita nanti mau baca Alkitab. Siapkan dulu ya adik-adik Alkitabnya. Udah ya? Pasti udah dong, karena Alkitabnya pasti udah dibawa kan, udah di sampingnya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik ada gak sih yang selalu mengucap syukur? Misalnya adik-adik habis bangun tidur, adik-adik selalu mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih karena adik-adik masih bisa beraktivitas lagi, masih bisa bangun pagi lagi dengan melihat matahari. Siapa yang selalu mengucap syukur habis bangun tidur langsung berdoa, selalu mengucap syukur dengan makanan hari ini, kehidupan hari ini? Siapa? Harus komen di bawah ya. Nah sekarang kita mau baca Alkitab. Kita baca Alkitab dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Ayo dibuka Alkitabnya nih. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Udah ketemu belum? Udah ya. Nah, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusup perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian dari firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bercerita tentang ke-10 orang kusta ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah. Karena sakit itu, badan mereka penuh luka yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jari kaki dan tangan mereka ada yang putus. Penyakit itu disebut penyakit kusta. Karena penyakit itu tidak dapat disembuhkan, orang-orang mengusir ke-10 orang itu dan melarang mereka untuk mendekati orang lain. Bahkan mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Tentunya mereka sangat sedih. Ketika 10 orang yang sakit kusta itu melihat Tuhan Yesus, mereka tidak berani mendekat, tapi mereka berdiri dari jauh sambil berteriak, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus melihat mereka dan kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Karena itu ia menyuruh mereka pergi
kepada imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh atau belum. Mereka percaya pasti Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, sehingga saat itu juga mereka langsung pergi. Saat dalam perjalanan ke tempat imam-imam itu, mereka melihat bahwa penyakit mereka telah sembuh, sehingga mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat sampai ke tempat imam-imam itu. Tetapi satu orang di antara 10 orang itu tiba-tiba ingat bahwa dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia belum berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sehingga ia tidak mengikuti 9 orang itu, melainkan segera kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus. Ia sangat berterima kasih karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus tentu penyakitnya tidak akan sembuh dan ia tidak akan bisa bertemu lagi dengan keluarganya, orang-orang yang disayanginya. Ia sangat bersyukur karena Tuhan Yesus masih mengasihi dan mau menolong mereka. Walaupun karena penyakit kusta itu mereka tidak disukai banyak orang. Lalu, kemana 9 orang yang lain? Sepertinya mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, namun Tuhan Yesus lebih senang kepada satu orang yang kembali dan mengucapkan syukur dan ucapan terima kasih itu. Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang tahu berterima kasih, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah dengar ceritanya. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau jadi 9 orang itu yang gak ingat sama Tuhan Yesus, padahal mereka itu sudah disembuhkan dari penyakit kustanya, tetapi mereka tidak peduli sama yang sudah sembuhinnya. Mereka langsung pergi aja, mereka tidak berterima kasih, padahal tadinya mereka kan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, panggilnya gini, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka tapi udah dikasihani dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah membantunya, menolongnya, agar mereka bisa bertemu keluarganya lagi dan orang-orang tersayangnya. Tetapi mereka malah tidak peduli dan tidak mau. Ayo siapa? Pasti gak ada yang mau kan? Kakak juga gak mau. Masa kita udah ditolong sama Tuhan Yesus tapi kita tidak berterima kasih? Kita harus berterima kasih sama kayak yang satu orang itu. Yang satu orang itu dia ini mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dia tahu dia disembuhkan dengan Tuhan Yesus. Dia tadi sudah minta pertolongannya kepada Tuhan Yesus, dan dia ingin berterima kasih karena dia bisa kembali bersama keluarganya dan bertemu sama orang-orang yang tersayangnya. Karena kalau mereka tidak disembuhkan dari penyakit kustanya itu, membuat mereka tidak bisa pulang karena tidak ada yang mau dekat sama mereka. Bahkan keluarga dan orang tersayangnya pun sendiri tidak mau dekat-dekat sama mereka karena penyakit kusta ini adalah penyakit menular, penyakit yang menakutkan. Karena itu Tuhan Yesus merasa kasihan dan ingin menyembuhkan mereka. Tapi bukan karena kasihan juga, Tuhan Yesus memang maha menyembuh kita. Semua dosa-dosa kita juga dihapuskan sama Tuhan Yesus. Makanya kita harus berterima kasih, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang siapa yang adik-adik selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus? Coba kita angkat tangannya atau di kolom komentar di bawah. Bilang, Kak, aku selalu mengucap syukur Kak sama Tuhan Yesus dengan berkat apa aja yang datang kepada kita semua, ya. Nah, kayak bangun tidur, baru bangun tidur kita langsung mengucap syukur, kita berterima kasih. Kita mau makan, kita berterima kasih. Kita mau tidur lagi, kita berterima kasih karena hari ini kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita yang sehari-hari kita jalanin berjalan dengan lancar. Kita diberi kesembuhan kalau ada yang sakit. Selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang datang dari Tuhan untuk kita semua. Nah, pasti adik-adik sekolah minggu mau dong ya seperti yang satu orang ini, karena
dia mau mengucap syukur walaupun dia sendirian doang, gak ada temennya, tapi dia mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan Yesus lagi untuk dia bilang terima kasih. Karena itu kita juga harus berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, kepada mama papa, abang kakak, adik, orang lain yang kita gak kenal atau kita kenal, keluarga kita, saudara, sahabat kita. Karena bagaimanapun juga pasti mereka akan membantu kita di suatu saat nanti. Jadi kita harus baik kepada semua orang, kita harus mengucap syukur. Nah, segitu aja ya adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Si Semut Yang Kecil. Pakai gerakan ya adik-adik. Si semut yang kecil bekerja dengan baik, waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin berbulan. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin berbulan. Halo adik-adik, ya udah selesai ya ibadahnya. Kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Seneng gak ibadah hari ini? Seneng ya? Wah puji Tuhan, kakak guru sekolah minggu juga seneng loh. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita ucap syukur sama Tuhan karena kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat melalui ibadah online. Kita ucap syukur untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani. Nah, yuk kita tutup ibadah kita bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar melalui guru sekolah minggu kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, ibadah ini. Terima kasih untuk orang tua yang membimbing, setia menemani kami. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani. Tuhan, terima kasih ya Bapak, berkatilah Bapak, supaya anak-anak sekolah minggu juga dalam keadaan sehat selalu, supaya kami bisa terus bertemu dalam ibadah sekolah minggu walaupun melalui online. Ya Tuhan, terima kasih, berkati aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini beserta keluarga kami, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji nama-Mu. Haleluya, amin.
lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.